harapannya semoga programnya terus bisa direalisasikan setiap tahun. Ya, semuanya lah kita untuk mengembangkan program ketahanan pangan ini, kita saling bantu. Dan hasilnya itu memang bisa dirasakan untuk kelompok sendiri dan masyarakat, terutama tadi untuk warga masyarakat yang miskin, tidak mampu, yang kekurangan untuk pangan, itu bisa mengambil, bisa mendapatkan hasil pangan itu secara gratis, dinikmati setiap hari untuk kebutuhan gizinya, seperti itu. Program ketahanan pangan. Program pemerintah pusat bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satunya di Desa Gandoang yang telah berjalan selama 3 tahun, yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa. Untuk ketahanan pangan di Desa Gandoang, alhamdulillah selama 3 tahun ini sudah berjalan dengan baik dan sudah secara maksimal. Dan untuk komoditas utama kita lebih banyaknya kepada jamur tiram. Terus selanjutnya ada ikan air tawar seperti ikan lele dan nila. Selanjutnya ada lagi sayur mayur. Terakhir kita ada penghasil telur. Jadi dari ayam petelur menghasilkan telur ayam negeri seperti itu. Cucu Ardiansyah, salah satu anggota kelompok ketahanan pangan di Desa Gandoang yang membudidaya jamur tiram. Kalau untuk ikut program ketahanannya itu dari 2022 kalau salah ya. 2022 mulai produksinya ya berarti di awal 2023 gitu ya. Jadi udah hampir mendekati 2 tahun lah gitu. Ini tahun kedua ini gitu. Cucu menjelaskan ada beberapa proses yang dilalui dalam budidaya jamur tiram. Salah satunya membuat media tanam dengan mesin. Secara prosesnya yang pertama sih kita harus mempersiapkan media tanam jamurnya itu sendiri yang terdiri dari serbuk gergaji bahan dasarnya, kemudian juga ada kalau bahasa di sini dedak ya, dedak atau bekatul biasanya disebutnya, dan juga kapur gitu. Secara persentasenya kalau dedak itu hanya sekitar 10-15%, kalau kapurnya ya kurang lebih 1-2%. Nah, itu nanti si bahan itu dicampur berikut dengan air gitu ya, dicampur, diaduk, dan nanti kita press ke dalam plastik ya, plastik tertentu. Nah, nanti itu yang disebut dengan jadinya biasanya disebut dengan backlog jamur gitu, seperti yang terlihat di ini gitu. Kalau proses awalnya seperti itu. Mesin-mesin ini dibeli dengan anggaran program ketahanan pangan desa. Setelah pembuatan media tanam, proses selanjutnya adalah inkubasi dan penanaman bibit jamur. Itu harus disterilkan dulu dengan cara dikukus ya, kisaran 6-8 jam gitu ya. Nah, baru setelah dikukus, didinginkan, kemudian baru diberi bibit jamurnya gitu. Nah, setelah diberi bibit jamur itu baru kita simpan di tempat tertentu atau bisa masuk langsung kumbung. Proses inkubasi namanya. Itu menunggu kurang lebih 40 harian itu sampai si bibit jamur itu milesiumnya merambat sampai memenuhi semua permukaan backlog secara penuh gitu. Nah, baru setelah itu kita tunggu proses panennya gitu. Seperti itu.
Cucu juga sedang membuat tempat penanaman baru agar dapat menghasilkan jamur tiram yang lebih banyak. Secara total sih, karena kita mulai dari pertama saya ikut program ketahanan pangan itu dengan kurang lebih 5.000 backlog ya, 5.000 media tanam. Itu total hasil panennya perhitungannya di angka 1,4 sampai 1,5 ton. Inilah tempat tumbuhnya jamur tiram disebut baglog, yang hasil tumbuhnya dijual ke warga, pedagang, hingga ke pengepul jamur tiram. Kalau hasil panen, karena ini ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kita jual eceran ke masyarakat juga gitu kan. Tapi tidak setiap hari warga kan makan jamur gitu ya, jadi nggak setiap hari gitu. Otomatis gimana nih, kayak hasil yang sisanya limpahannya ya kita harus kerjasama dengan pengepul atau tengkulak jamur gitu. Jadi ada yang diambil oleh tengkulak jamur gitu. Itu yang pasti setiap hari rutin gitu. Ada juga penjualan ke UMKM misalkan yang penjual jamur crispy gitu kan. Nah itu ada juga, kita punya langganan dari mereka gitu kan. Kata cucu Ardiansyah, terdapat tantangan dari budidaya jamur tiram. Banyak sekali gitu, meskipun kita harus analisisnya belum semuanya pasti gitu. Misal dari segi cuaca tadi berpengaruh juga gitu. Pernah kita yang harusnya 40 hari itu siap panen, kebetulan waktu itu di musim yang kemarau agak panjang, ternyata hampir 2 bulan itu jamur itu baru muncul gitu ya, baru kita bisa panen gitu. Tantangan dalam budidaya jamur tiram tidak menjadikan kelompok ini menyerah. Nyatanya, kelompok ketahanan pangan jamur tiram telah menjadi saksi betapa bermanfaatnya program ketahanan pangan di Desa Gandoang. Harapannya semoga programnya terus bisa direalisasikan setiap tahun dan bisa memunculkan kelompok tani yang berkaitan dengan budidaya jamur di wilayah lain gitu, dan kerjasama dengan kita sehingga hasilnya lebih besar lagi, karena tantangan pasar juga lumayan menggembirakan. Bukan hanya jamur tiram, kelompok ketahanan pangan telur ayam juga terdapat di Desa Gandoang. Jaka, salah satu pengurus kelompok yang merintis dari awal ketahanan pangan telur ayam. Ini program ya, kita pangkas populasi, jadi saya beli bibit yang udah umur 3 bulan, karena kan umur 6 bulan itu dia sudah mulai produksi telur. Kalau dari DOC bisa, dari DOC dari umur 2 minggu kita besarkan sampai umur 6 bulan, baru kita ganti pakannya pakai pakan ayam petelur khusus. Nanti dia akan mulai produksi petelur selama 2 tahun. Ayam petelur rutin diberi pakan setiap pagi dan sore. Hasilnya, 100 ayam petelur dapat menghasilkan 75 sampai 80 butir per hari. Kalau ayam dari 100 ekor itu minimal 75-80 butir.
Di sini merupakan kandang utama dari ayam petelur. Tak lupa juga diberikan pakan. Di sini juga ayam menghasilkan telur, yang dimana hasil telurnya akan disalurkan ke warga demi kebutuhan pangan. Soalnya umpan pabrikan pur petelur dari produk Hypro. Hasil telurnya ya disalurkan ke orang sekitar aja, karena kan tujuan ketahanan pangan ini untuk agar orang sekitar yang menikmati, yang merasakan adanya program ketahanan pangan. Sama seperti kelompok ketahanan pangan jamur tiram, cuaca menjadi tantangan bagi kelompok ketahanan pangan telur ayam. Banyak kesulitan, banyak dari karena kendala dari perawatan, terus cuaca juga tidak menentu. Ayam juga kalau perubahan cuaca pasti ada yang sakit gitu. Ya jalani aja lah suka dukanya, karena itu juga menjalankan program pemerintah juga kan, agar semua bisa berjalan dengan baik program-program pemerintah. Kelompok ketahanan pangan telur ayam kembali membuktikan bahwa ketahanan pangan di Desa Gandoang berdampak positif. Harapannya sih dari masyarakat, dari pemerintahan, agar bisa lebih biar lebih proaktif lah di bidang ketahanan pangan, ikut membantu juga dari pengelolaannya gitu. Dan nanti pemasarannya juga bisa kita kerjasama gitu, dari masyarakat, pemerintah desa, ya semuanya lah kita untuk mengembangkan program ketahanan pangan ini, kita saling bantu. Program ketahanan pangan penting, sebetulnya sangat penting, karena program yang dihasilkan memang kita bersumber dari anggaran dana desa ya, di tahun anggaran berjalan, dan ini masyarakat dibina, dididik untuk menjadi kelompok untuk menghasilkan dari ketahanan pangan tersendiri gitu kan, apa yang mereka minati, dan hasilnya itu memang bisa dirasakan untuk kelompok sendiri dan masyarakat, terutama tadi untuk warga masyarakat yang miskin, tidak mampu, yang kekurangan untuk pangan, itu bisa mengambil, bisa mendapatkan hasil pangan itu secara gratis, dinikmati setiap hari untuk kebutuhan gizinya, seperti itu. Program ketahanan pangan bisa menjadi solusi dari krisis pangan yang terjadi. Kori, Cucu, dan Jaka menjadi saksi betapa pentingnya ketahanan pangan saat ini di masyarakat.